Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Apakah kamu pernah merasa tersesat? Bingung harus berbuat apa selanjutnya? Sudah berdoa, sudah berusaha sekuat tenaga, namun hidup tetap terasa berat? Bagaimana jika aku katakan bahwa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah adalah kunci untuk menemukan ketenangan di setiap kesulitan? Bahkan ketika semua seolah runtuh di sekitarmu, ada cara untuk merasa tenang, yakin, dan mendapatkan petunjuk. Ini bukan sekedar teori. Ini adalah prinsip yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip yang telah mengubah kehidupan para nabi, sahabat, dan jutaan mukmin sepanjang sejarah. Dan hari ini, aku akan membagikan padamu apa sebenarnya tawakul itu, bagaimana ia bisa mengubah hatimu, dan bagaimana ia bisa menjadikan ujianmu sebagai berkah. Jadi, tetaplah bersama saya, karena di akhir video ini, kamu akan mengerti mengapa orang yang percaya sepenuhnya kepada Allah tidak pernah berjalan sendirian dalam kesulitan. Tawakul bukan sekadar kata. Ia adalah cara hidup, sebuah kepercayaan yang begitu dalam bahwa meskipun segala sesuatu tampak tidak pasti, hatimu tetap tenang di tangan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." Surah At-Talaq 65 ayat 3. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita menaruh kepercayaan kepada Allah, Dialah yang mengurus hasil yang tidak bisa kita lihat. Tawakul bukan kemalasan. Ia adalah usaha yang disertai kepercayaan. Kita berusaha, kita berdoa, kita berikhtiar. Tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Mereka keluar lapar di pagi hari dan kembali kenyang di sore hari." Tirmidzi. Bayangkan, makhluk sekecil burung pun setiap hari bertawakal kepada Allah. Dan kita, manusia, diminta untuk mempercayainya jauh lebih dalam. Itulah tawakul. Sebuah kepercayaan yang menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan mengubah kecemasan menjadi iman. Sekarang, mari kita lihat tawakul dalam tindakan. Al-Quran penuh dengan kisah yang menunjukkan kekuatan percaya sepenuhnya kepada Allah. Ambil contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memerintahkannya untuk meninggalkan putranya yang tercinta, Ismail, di padang pasir. Bayangkan beban di hatinya. Seorang ayah, seorang manusia, menghadapi hal yang tampak mustahil. Namun, ia bertawakal sepenuhnya kepada Allah, karena ia tahu rencana Allah selalu sempurna. Dan apa yang terjadi? Allah menyediakan pengorbanan, menyelamatkan putranya, dan memberi balasan atas kepercayaan Ibrahim yang teguh. Lalu ada Nabi Musa alaihissalam, berdiri di hadapan Fir'aun, dikelilingi tentara dengan laut menghalangi jalannya. Insting manusia manapun pasti panik. Tetapi Musa berpaling kepada Allah, berdoa dengan tulus,
dan menaruh kepercayaan sepenuhnya padanya. Dan yang tampak mustahil, laut pun terbelah, dan ia serta kaumnya selamat. Kisah-kisah ini bukan sekadar sejarah. Mereka adalah pelajaran untuk kita hari ini. Saat hidup terasa berat, pintu terasa tertutup, dan ketakutan datang, ingatlah para nabi. Hati mereka penuh tawakul, dan bagaimana Allah tidak pernah mengecewakan mereka. Tawakul bukan sekadar iman. Ia tentang keberanian, kesabaran, dan keyakinan bahwa kebijaksanaan Allah lebih besar daripada pemahaman kita. Dan ketika kita meneladani kepercayaan ini dalam hidup kita, kita juga dapat menemukan ketenangan di tengah badai, petunjuk ketika jalan terasa tertutup, dan berkah yang tak pernah kita bayangkan. Sekarang, mari kita lihat kebijaksanaan Rasulullah SAW tentang tawakul. Beliau mengajarkan bahwa bertawakal kepada Allah bukanlah bersikap pasif. Tawakul adalah perpaduan antara iman, usaha, dan kepercayaan sepenuhnya. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Mereka keluar lapar di pagi hari dan kembali kenyang di sore hari." Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan, burung pun tidak menimbun atau khawatir tentang masa depan. Namun, Allah tetap mencukupi kebutuhan mereka setiap hari. Apalagi kita, hamba-Nya. Ketika kita bertawakal sepenuhnya, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan bergantung pada kebijaksanaan-Nya. Hadis lain mengatakan, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang lemah, sementara keduanya ada kebaikannya. Berusahalah untuk hal yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan menyerah. Perhatikan pesannya. Usahakan apa yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan menyerah pada keputusasaan. Tawakul bukan berarti duduk diam, melainkan berusaha, melakukan yang terbaik dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ketika usaha dipadukan dengan tawakul, hati menjadi tenang walau hasilnya belum terlihat. Inilah indahnya tawakul. Kamu berusaha, berdoa, dan bertawakal, dan hatimu beristirahat dalam genggaman Allah. Bahkan dalam ujian hidup yang paling berat, kamu tidak pernah berjalan sendirian. Sekarang kita sudah memahami apa itu tawakul, dan telah melihat contohnya dalam Al-Quran dan hadis. Mari kita bahas bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah 1. Berdoa dengan tulus. Sebelum memulai hari, mintalah petunjuk, perlindungan, dan keberkahan dari Allah. Langkah 2. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Tawakul bukan berarti duduk diam dan menunggu. Ini berarti kamu melakukan yang terbaik, belajar, bekerja, atau menyelesaikan masalah, sambil menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Langkah 3. Terima apa yang terjadi sebagai yang terbaik. Kadang,
hal tidak berjalan sesuai rencana. Tetapi ingat, Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui, dan rencananya selalu sempurna. Langkah 4. Renungkan nikmat Allah yang telah lalu. Lihat kembali hidupmu. Berapa kali Allah membantumu, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Renungan ini akan memperkuat kepercayaan dan rasa syukurmu. Langkah 5. Sabar dan konsisten. Tawakul tumbuh seiring waktu. Dengan setiap doa, setiap usaha, dan setiap saat kamu bergantung pada Allah. Contohnya, kamu sedang mempersiapkan ujian, pekerjaan, atau keputusan besar. Kamu belajar, bekerja keras, dan berdoa, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Bahkan jika hasilnya tidak sesuai harapan, hatimu tetap tenang, karena kamu tahu rencana Allah lebih baik daripada rencanamu. Inilah indahnya tawakul. Ia mengubah kekhawatiran menjadi kepercayaan, ketakutan menjadi keberanian, dan ketidakpastian menjadi iman. Mulailah hari ini. Jadikan tawakul sebagai kebiasaan sehari-hari, dan saksikan bagaimana Allah membimbing langkahmu, bahkan di ujian hidup yang paling berat. Mari saya bagikan sebuah kisah yang menunjukkan tawakul dalam kehidupan nyata. Sarah sudah mencari pekerjaan selama berbulan-bulan. Setiap pagi dia bangun lebih awal, berdoa, dan mengirim lamaran. Namun penolakan demi penolakan membuat hatinya terasa berat. Dia merasa tersesat, putus asa, dan bertanya-tanya apakah semua usahanya sia-sia. Suatu hari dia teringat kisah para nabi, bagaimana mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah, bahkan dalam situasi yang tampak mustahil. Dia memutuskan untuk terus berusaha, belajar, melamar, berdoa, dan sepenuhnya menyerahkan hasilnya kepada Allah. Beberapa minggu kemudian, Sarah menerima telepon. Sebuah pekerjaan yang tidak pernah ia duga, bahkan lebih baik dari yang ia bayangkan. Hatinya dipenuhi rasa syukur, karena dia menyadari ini bukan sekedar keberuntungan, melainkan Allah membalas usahanya, kesabarannya, dan kepercayaannya sepenuhnya kepadanya. Inilah esensi tawakul. Bahkan ketika hidup terasa tidak pasti, bahkan ketika rasa takut atau keraguan datang, jika kamu berusaha, berdoa, dan menyerahkan sisanya kepada Allah, kamu akan menemukan ketenangan, petunjuk, dan berkah yang melebihi apa yang kamu bayangkan. Ingatlah kisah Sarah setiap kali kamu merasa tersesat. Karena rencana Allah selalu lebih baik daripada rencana kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekarang, saat kita menutup perjalanan tentang tawakul, ingatlah ini. Percaya sepenuhnya kepada Allah bukanlah tindakan sekali saja. Ini adalah praktik sehari-hari, percakapan yang terus-menerus dengan penciptamu. Jadi, dimanapun kamu berada, apapun ujianmu, tarik napas dalam-dalam. Letakkan hatimu di tangan Allah. Dan ulangi doa ini dengan tulus. Ya Allah, aku menaruh kepercayaanku kepadamu. Bimbinglah aku. Kuatkan aku.
dan jadikan hikmah-Mu mengatur jalanku. Jadikan setiap ujian sebagai pelajaran, setiap kesulitan sebagai berkah, dan jangan biarkan hatiku menyimpang dari petunjuk-Mu. Amin. Ingatlah, bahkan di saat tergelap sekalipun, Allah bersamamu. Usahamu, kesabaranmu, kepercayaanmu tidak pernah sia-sia. Jadi jalani hari ini dengan penuh keyakinan, mengetahui bahwa rencana Allah selalu sempurna, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang benar-benar bertawakal kepadanya. Jika pesan ini menyentuh hatimu, bagikan, renungkan, dan praktekkan tawakul setiap hari.